sore, saudara-saudari terkasih, dimanapun saat ini berada. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita sore hari ini, marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Mari kita lanjutkan doa malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 601.
Mari kita berdiri, Mada Bakti 601. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Tepuklah tangan, nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Kita persembahkan hidup kita dan segala ucapan syukur serta permohonan kita karena berkat bimbingan penyertaan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan sabda Allah bagaimana Rasul Paulus menasihati umatnya di Filipi agar tetap hidup dalam iman, setia dan jujur serta penuh tanggung jawab dalam tugas pekerjaan pelayanan setiap hari, agar kita layak mengharapkan keselamatan, kebahagiaan, sukacita kekal. Kita persembahkan pula doa-doa syukur dan permohonan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkaulah sumber kebahagiaan. Berkenanlah menciptakan lagi kami berkat sabda-Mu menjadi manusia baru yang mengimani sabda Putra-Mu, Adam baru. Dialah harapan kami untuk hari kemudian. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama dengan anak-anak-Mu yang merayakan ulang tahunnya, khususnya anak terkasih Nobertus sampai mengalik genap 24 tahun, juga syukur atas selesainya pendidikan serta wisuda dari anak terkasih Ottaria Pangalinan. Terima kasih Bapa atas segala berkat, bimbingan penyertaan-Mu bagi anak-anak-Mu, bagi Nobertus dan juga Ottaria. Semoga anak-anak-Mu semakin bertumbuh dalam iman, penuh kasih, penuh syukur dan pengharapan. Dan semoga mereka juga senantiasa dapat menjadi berkat bagi keluarga, sesama dan banyak orang, serta selalu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dampingilah dan kuatkanlah anak-anak-Mu supaya mereka juga mempunyai masa depan yang baik dan membahagiakan. Bapa di surga, kami juga persembahkan saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu, khususnya Bapak Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya, Bapak Henry Theoris, Bapak Gregorius Yuri Wirana, Sisilia Suryanda Liau, Teresia Lanipi. Ampunilah segala dosa saudara-saudari kami, semoga mereka boleh bersatu dalam ketentraman dan damai
karena segala kemurahan dan rahmat-Mu. Dan semoga mereka kelak boleh menikmati sukacita, keselamatan abadi di surga, kebahagiaan bersama dengan para kudus-Mu di surga. Dampingilah dan kuatkanlah sanak keluarga, istri, anak-anak, sanak saudari, kaum kerabat, teman-teman yang masih merasa berduka karena kehilangan orang yang mereka cintai ini. Semoga Engkau senantiasa menguatkan, memberikan pengharapan dan ketabahan dalam hidup. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Refren. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan. Refren. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berikanlah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja lagi sebagai bendahara. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya,
apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Kata orang itu kepadanya, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang yang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita adalah warga kerajaan surga. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, Rasul Paulus mengingatkan umatnya di Filipi supaya jangan mereka tenggelam dalam arus cara hidup dunia yang senantiasa mencari kenikmatan, sensasi, dan kesenangan-kesenangan semata. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa walaupun kita tinggal di dunia ini, kita ini adalah warga kerajaan Allah, anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti hidup teguh dalam iman, kuat dalam pengharapan, dan juga berkobar dalam cinta kasih. Yang dikatakan berdirilah teguh dalam Tuhan. Mengapa Rasul Paulus mengatakan itu? Karena di Filipi pada waktu itu umatnya banyak yang tenggelam dalam arus dunia, mengikuti cara-cara duniawi, banyak yang tergoda, banyak yang jatuh dalam dosa karena kenikmatan-kenikmatan duniawi semata-mata walaupun hanya sesaat. Dan sabda Tuhan juga berlaku untuk kita. Di saat banyak cobaan, godaan dalam dunia kita dewasa ini, kita pun juga dipanggil seperti umat di Filipi. Rasul Paulus mengingatkan kita, karena kita ini adalah warga kerajaan surga, maka layak dan pantas kita hidup sebagai anak-anak Tuhan dalam iman yang teguh, dalam pengharapan yang kuat, dalam cinta yang berkobar, penuh pengorbanan. Itulah kehendak Tuhan. Jangan kita seperti bendahara yang ditegur oleh tuannya dalam bacaan Injil karena ketidakjujurannya, karena tidak bertanggung jawab dan tidak setia. Dia mencari kesenangannya semata-mata. Maka Tuhan itu memecat dia dari pekerjaannya. Walaupun memang Tuhan itu akhirnya memuji bendaharanya yang tidak jujur ini, bukan karena ketidakjujurannya, tetapi karena kecerdikannya. Dia mencari celah di mana dia masih bisa selamat di tengah-tengah dunia ini. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita adalah kesetiaan, tanggung jawab, serta kejujuran dalam hidup dan karya kita. Maka kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, kiranya Tuhan membimbing menguatkan kita agar kita tetap setia, penuh tanggung jawab dan jujur dalam tugas pelayanan kita setiap hari. Amin. Mari saudara-saudari kita sama-sama melanjutkan perayaan kita ini dengan Ekaristi, persiapan persembahan. Mada Bakti 230. Dengan haru kita serahkan hidup kita
Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita haturkan, dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk keselamatan semua orang, khususnya umat-Mu dan orang-orang yang kami doakan dalam Ekaristi ini. Semua karena berkat dan rahmat-Mu kami tetap setia, tanggung jawab dan jujur dalam segala tugas pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu, Dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu dan dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang keutus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan satu sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, Bapak Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya, Henry Thioris, Gregoris Yuri Wirana, Cecilia Suryanda Liau, Teresia Lanipi, dan semua umatmu yang telah kupanggil menghadap hadiratmu. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Robus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkaulah sumber cahaya hidup. Kami bersyukur karena Engkau telah merobek surat kesaksian melawan kami dan memperkenankan kami ikut menerima tebusan. Kami mohon semoga kami hidup sebagai putra dan putri cahaya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus, ibadat salve. Mada Bakti 283. 283. Aku bersembah sujud padamu Tuhan, dalam warna reti kau tersembunyi. Sungguh ku percaya sepenuh hati, akan ku imankan dan ku renungkan seluruh panca indera tiada benar, namun ku percaya yang telah ku dengar. Tiadalah kata yang lebih nyata dari sabda Tuhan Allah Putera. Yesus kau yang menyamar, kau ku pandangi. Ku mohon kabulkan yang ku rindukan. Ingin ku memandang akan wajah-Mu dalam kemuliaan surga abadi. Amin.
Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengabalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Lembaran hijau, halaman 9. Pembaktian kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Yesus yang amat manis, penebus bangsa manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu, dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghinakan perintah-perintah-Mu dan mungkir daripada-Mu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang kudus. Ya Tuhan, hendaklah Kau rajai bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Dikau, seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera Kembali ke rumah bapaknya. Jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Engkau rajai mereka yang kena tipu pengajaran salah atau terpisah karena cederaan. Pulangkanlah mereka ke pelabuhan kebenaran dan ke persatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dengan sentosa. Berilah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini. Kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama segala abad. Amin. Litani Hati Kudus Tuhan Yesus, halaman 12. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa. Kasihanilah kami. Hati Yesus Putra Bapa kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan. Kasihanilah kami. Hati Yesus dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas. Kasihanilah kami. Hati Yesus Bait Kudus Allah. Kasihanilah kami. Hati Yesus Kemah Allah yang Maha Tinggi. Kasihanilah kami. Hati Yesus rumah Allah dan pintu surga. Kasihanilah kami. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala. Kasihanilah kami. Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji. Kasihanilah kami. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati. Kasihanilah kami.
Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Kasihanilah kami. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus taat sampai mati. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa. Kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau. Kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama semua orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Amin. Tantum ergo halaman 14. Tantum ergo sacramentum veneremus sertui Et antiquum documentum novo sedat ritui. Prestes fide supplementum sensum defetui. Genitori Genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh-Mu dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin.
Puji syukur nomor 205. Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Halaman 7 nomor 13. Buku hijau halaman 7 nomor 13. Aku tersungkur Bawa tatamu, Yesus terlindung di altar. Aku sembah ke Tuhan Allahku di rupa roti bersama. Sujud sembah syukur padamu, ya Yesus Allah, sukacitaku. Kami mengucap banyaklah syukur karena besar kurniamu. Hendak hatiku jadi terhibur, Engkau tinggalkan tatamu. Sujud sembahlah syukur padamu, ya Yesus Allah, sukacitaku. Mari menyanyi bersukacita di depan sakramen kudus. Bersatulah dengan isi surga, datang memuji penebus. Sujud sembahlah syukur padamu, ya Yesus Allah, sukacitaku.